Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka melaksanakan kegiatan masa libur kerja, saya bersama teman sudah menjadi kebiasaan untuk melakukan penelitian yang menurutku penting dan mungkin tidak penting untuk orang lain. Seperti pada awal kata pendahulu ini, saya menyatakan bahwa diri saya bukanlah jebolan sekolah akademis yang memuat tentang perjalanan jenjang pendidikan sekolah perguruan tinggi, entah perguruan tinggi negeri maupun swasta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesempatan pagi hari ini kita mau belusukan, dan secara kebetulan tadi saya mendapatkan informasi bahwa di Sekaran, tepatnya di UNES, itu terdapat makam sosok alim ulama dengan tipe nisan Demak kisaran 1500-an. Tadi saya mendapatkan informasi itu dari Kang Mas Roso dengan mengirim gambar, dan setelah saya pelajari, saya lihat ternyata gambar nisan tersebut atau langgam nisan tersebut adalah tipe Demak kisaran 1500-an. Dan nanti tetap ditemani sama Pak Epuji. Nanti Pak Epuji saya ajak karena beliaulah yang slow waktunya, punya waktu yang lumayan longgar. Nanti kita ajak ke sana, nanti kita explore benar atau tidaknya langgam nisan tersebut, karena belum bisa dipastikan nisan tersebut itu dicat. Belum bisa saya memastikan tentang kebenaran nisan tersebut. Kalau dari pahatannya sih benar-benar langgam Demak, agak buram sih gambarnya, tapi dicat warna kuning emas ya Pak ya tadi ya, warna kuning emas. Nah, nanti kita lihat seperti apa dari pahatan nisan tersebut. Nah, hari ini juga saya akan sowan ke sana sekaligus bawa sarung. Wong tadi nggak ada persiapan dari rumah. Begitu dengar kabar, saya itu langsung jerantal ke sini gitu aja. Jerantal. Iya, oke. Saksikan terus penelusuran nisan-nisan sepuh khususnya di Kabupaten Semarang. Malam itu, saya mendapatkan kabar dari salah satu teman komunitas sejarah. Beliau menginformasikan tentang makam yang dituakan di salah satu wilayah. Secara kebetulan, teman tersebut memiliki kegiatan yang bermanfaat baginya. Beliau suka mengunjungi makam-makam yang dikeramatkan, seperti makam kasepuhan tokoh ulama dan tokoh pejabat pemerintahan pada masa kerajaan Islam di Jawa. Kegiatan yang beliau lakukan adalah berwisata religi atau berziarah untuk tawasul atau wasilah membacakan tahlil ke makam yang dikunjunginya. Beliau memberikan informasi bahwa di suatu wilayah terdapat komplek makam yang dituakan yang berada di Desa Sekaran, Gunung Pati, tepatnya berada di belakang Universitas Negeri Semarang atau UNES. Komplek makam tersebut bersandingan dengan Fakultas Hukum, berada di sisi selatan luar pagar fakultas. Hanya berbatasan dengan beteng beton dan jalan kampung yang memisahkan di antara objek keduanya. Perencanaan belusukan untuk mengunjungi makam sudah saya tentukan bersamaan dengan informasi yang saya terima. Sehingga, ketika pagi menjelang, rencana itu tinggal dijalankan saja. Sudah menjadi hal yang biasa, ketika musim penghujan telah sampai pada waktunya. Mengawali perjalanan disambut dengan ceria, tidak serta-merta menyalahkan hujan yang lumayan agak lebat. Tetap bersyukur atas nikmat yang diberikan, dari Yang Maha Kuasa kepada kita dan semesta alam. Kita sudah sampai, tapi kita belum menemukan makam yang dimaksud. Makam Kiai Tanjung Nyai Tanjung. Di sini ternyata banyak nisan-nisan sepuh berbentuk gada atau pahatan gada, identik dengan langgam Pantura nisan tahun 1830-an, masa
perang Diponegoro. Bukan pula suatu kendala yang dengan mudahnya menyurutkan niat awal untuk mencapai tujuan. Atas izinnya, bakalan lancar saat proses, atas izin warga pula, semua akan berkah dengan manfaatnya. Tidak akan bercerita panjang kali lebar, langsung saja pada inti atau pokok bahasannya. Memang benar kabar yang saya terima, dari salah satu teman komunitas sejarah. Setelah sampai pada komplek makam yang dimaksud, komplek makam yang kita tuju, walaupun ada sedikit kendala yaitu kesasar. Namun, pada akhirnya saya sampai juga, walaupun awal masuk ke komplek makam timbul rasa kebingungan. Makam yang kita maksud belum ketemu, saat melakukan pencarian, mendung sudah terlihat gelap, memayungi wilayah yang dijadikan tujuan belusukan. Setelah sekian lama, pencarian makam tersebut membawakan hasil. Pada akhirnya ketemu juga, ternyata, keberadaan makam tersebut, terdapat pada sebuah bangunan di sisi selatan sudut komplek makam. Menjadi satu dalam sebuah bangunan, tempat untuk menaruh perlengkapan pemakaman. Tapi, alhamdulillah, sebelum menuju ke makam tersebut, saya diberikan tambahan objek yang harus dikaji. Beberapa deretan nisan sepuh langgam Pantura periode tahun 1830-an. Berbentuk gada, dengan pahatan hampir menyerupai mahkota raja, jika saya menyebutnya. Dan sayangnya, beberapa nisan dari tokoh-tokoh terpenting pada masa itu sudah diganti, dibangun menggunakan material pasir yang dicampur dengan bahan perekat material bangunan. Di antara langgam Pantura periode 1830, hanya beberapa yang dapat terlihat oleh pandangan. Yang lainnya, sudah dibangun secara permanen. Ada beberapa nisan dengan pahatan yang sama-sama memiliki pahatan gada, sama-sama memiliki ukiran bergambar mahkota raja, akan tetapi, periode masa yang membedakan. Pahatan Pantura periode 1900-an. Bentuk nisan tersebut bisa dibedakan dari besar dan kecilnya objek yang dimaksud. Pahatan nisan Langga Pantura, periode 1830-an, cenderung memiliki ukuran yang besar, jarak antara nisan satu dengan nisan yang satunya lagi agak berjauhan, kisaran 1,5 meter. Tergantung dengan tinggi derajatnya tokoh yang dimakamkan. Jika tokoh yang dimakamkan tidak begitu dikenal, di kalangan pejabat kala itu, maka, jarak nisan satu dengan nisan yang satunya tetap standar, sebagaimana jarak nisan pada umumnya. Nisan gada periode 1900-an, jarak nisan satu dengan nisan yang satunya, sama dengan penempatan nisan-nisan pada umumnya. Sebagai pembeda kedua nisan tersebut, setiap karya mempunyai perbedaan masing-masing dengan hasilnya. Tentang kontur tanah pemakaman bagaimana dan adab penempatan bangunan makam kala itu. Jika pribadi saya mengamati, kontur tanah yang dijadikan komplek makam, hampir menyerupai gumuk atau perbukitan yang tidak terlalu tinggi. Komplek makam tersebut terlihat datar dikarenakan, banyaknya sisa galian tanah, yang secara keseluruhan tidak memungkinkan semua masuk sebagai tanah uruk, saat menguburkan orang yang baru meninggal. Sudah dipastikan, hal demikian tidak mungkin terjadi hanya sekali atau dua kali saja. Alhamdulillah, sudah ketemu. Kita sudah nyampe di tempat atau di lokasi, dan ternyata kabar dari Kang Mas Roso itu benar. Makam beliau berada di sisi pojok sebelah selatan. Jika kita amati dari sini sih, langgam nisannya itu Mataram Islam awal. Mataram Islam awal. Beliau yang dimakamkan di sini ada dua tokoh. Yang pertama, jika menurut cerita warga, tokoh beliau adalah Kiai Sekar Tanjung dan Nyai Sekar Tanjung. Beliau sepasang suami istri. Nah, tokoh beliau dulu yang pertama kali Bubak Yoso atau yang membuka desa Sekaran sini. Kita dari jauhan saja sudah kelihatan bahwa nisannya itu nisan langgam Mataram Islam awal. Kisaran 1600-an. Ayo Pak. Wah, bener.
Benar Pak ini. Benar. Mataram Islam. Bener ini Mataram Islam ini. Ini Mataram Islam awal ini. Nah, dari pahatan batu nisan tersebut terdapat pahatan Purnama Sidi, di mana Purnama Sidi tersebut merupakan penempatan makam sepuh Kiai Sekar Tanjung dengan Nyai Sekar Tanjung, mungkin lebih dulu penempatannya. Sehingga, makam keduanya terdapat pada kontur tanah yang paling tinggi. Baru dibuatkan tempat untuk pemakaman generasi yang berikutnya. Jika digambarkan tentang adab penataan makam, teras pertama dari atas, penempatan makam yang paling dituakan, menurut tingkatan usia, tingkatan ilmu, dan tingkatan derajatnya. Teras kedua dari atas, mengikuti periode masa sesudahnya. Teras ketiga dari atas, mengikuti penempatan pemakaman periode masa berikutnya. Sampai pada akhirnya teras terakhir, dipergunakan untuk tempat pemakaman berikutnya sampai sekarang. Jika mengingat filsafah Jawa mengatakan, orang yang dimakamkan di dataran tinggi, entah itu di atas gunung, di atas bukit, di atas gumuk, filsafah tersebut memiliki arti tersendiri. Bahwa, orang atau tokoh yang dimakamkan di tempat-tempat yang demikian, walaupun dalam keadaan wafat, beliau selalu menginginkan dekat dengan Tuhan Penciptanya. Sama seperti dua tokoh yang memiliki peranan yang sangat penting di salah satu wilayah. Kedua tokoh sering disebut dengan sebutan, Kiai Sekar Tanjung dan Nyai Sekar Tanjung. Beliau berdua memiliki peranan penting dalam sistem pemerintahan kala itu. Beliau berdua juga sering disebut sebagai tokoh yang pertama kali membuka salah satu wilayah, hingga tumbuhnya peradaban baru, hingga ramai sampai sekarang ini. Wilayah tersebut memiliki toponimi yang disebut dengan Sekaran. Menurut cerita, kedua tokoh tersebut berasal dari Keraton Mataram, dan tidak disebutkan antara Mataram Jogja atau Mataram Surakarta. Hanya menyebut satu nama wilayah saja. Jika diruntut dari pahatan nisannya, informasi yang saya terima memang benar. Beliau berdua merupakan pejabat dari kerajaan Mataram Islam awal pada abad ke-16 pertengahan. Jadi, cerita tentang asal-usul pepunden desa Sekaran memang benar faktanya. Kenapa demikian? Karena, dari penuturan alur cerita dan bukti tinggalan bersejarah, walaupun dua pasang batu nisan, kedua keterangan tersebut sudah pas dan sinkron. Dari kedua pahatan batu nisan tersebut, ada satu hal yang mengagumkan. Batu nisan yang menggambarkan jenis kelamin perempuan, terdapat pahatan berupa simbol Purnama Sidi, pada bagian permukaan nisannya. Simbol tersebut menggambarkan bahwa, beliau sosok alim ulama, yang memiliki jabatan dalam sistem tata pemerintahan di kerajaan Mataram Islam. Sangat bangga ketika suatu wilayah dinaungi seorang ulama sekelas Wali Songo, sebagai pepundennya. Jangan heran, ketika leluhur kita meninggalkan jejak yang dikira rumit. Dan disitulah peranan kita, memiliki kewajiban untuk berusaha mengungkapnya. Sekar Tanjung bukan nama asli tokoh yang dimakamkan. Kalau dalam bahasa Jawa, nama Sekar merujuk pada tumbuh-tumbuhan, Sekar dalam bahasa Indonesia berarti bunga. Tanjung merupakan jenis bunga yang harum dan memiliki filosofi yang sangat dalam. Nama Sekar Tanjung merupakan penamaan gelar yang disematkan kepada kedua tokoh tersebut, dari raja yang memimpinnya kala itu. Oke, baik, akan saya kupas arti Tanjung yang sebenarnya. Tanjung merupakan jenis tanaman, memiliki bunga yang sangat harum atau wangi. Bunga Tanjung biasanya digemari oleh para bangsawan-bangsawan keraton maupun bangsawan dari kadipaten. Bunga Tanjung banyak sekali dijumpai dalam lingkup komplek Keraton Kasepuhan Yogyakarta dan Keraton Kasepuhan Surakarta Hadiningrat. Sumber literasi keraton.id menyatakan, vegetasi memiliki peranan penting dalam membentuk kota kerajaan. Peran tersebut ditunjukkan melalui penanaman vegetasi khusus dalam mendukung filosofi Sangkan Paraning Dumadi. Yang artinya, dari mana asalmu dan mau kemana setelah itu. Dengan analisa saya pribadi, kenapa seorang sultan atau raja menyematkan gelar kepada pepunden kita? Tokoh yang dimakamkan di desa Sekaran, Gunung Pati, memiliki peranan penting di bidang sistem pemerintahan. Beliau mampu mengharumkan nama negara atau kerajaan yang jadi pundennya. Dengan melaksanakan setiap amanat yang diembannya, beliau mampu melaksanakannya dengan baik dan benar. Apalagi,
Salah satu tokoh di antaranya merupakan sepasang suami istri, dan salah satu dari beliau merupakan ulama. Yang notabene, nasab keilmuannya setara dengan Wali Songo. Keduanya termasuk dalam pejabat pemerintahan di kerajaan yang dilindunginya. Maka dari itu, sang sultan atau raja, menyematkan gelar tersebut dengan menggunakan nama tanaman berupa bunga tanjung. Sudah disebut di atas kan, peranan bunga tanjung ditanam di dalam lingkup keraton maupun kerajaan. Kiai Sekar Tanjung dan Nyai Sekar Tanjung memiliki arti yang sangat luas dan membanggakan. Sebagai tokoh yang dituakan, sebagai tokoh pemimpin yang arif dan bijaksana. Sehingga, nama beliau mempunyai pengaruh yang sangat besar, nama yang mampu mengharumkan dengan karakter sifatnya. Mungkin ada pertanyaan, lah jenengane asline sopo bro? Sama seperti dua tokoh yang memiliki peranan yang sangat penting di salah satu wilayah. Kedua tokoh sering disebut dengan sebutan, Kiai Sekar Tanjung dan Nyai Sekar Tanjung. Beliau berdua memiliki peranan penting dalam sistem pemerintahan kala itu. Beliau berdua juga sering disebut sebagai tokoh yang pertama kali membuka salah satu wilayah, hingga tumbuhnya peradaban baru, hingga ramai sampai sekarang ini. Wilayah tersebut memiliki toponimi yang disebut dengan Sekaran. Menurut cerita, kedua tokoh tersebut berasal dari Keraton Mataram, dan tidak disebutkan antara Mataram Jogja atau Mataram Surakarta. Hanya menyebut satu nama wilayah saja. Jika diruntut dari pahatan nisannya, informasi yang saya terima memang benar. Beliau berdua merupakan pejabat dari kerajaan Mataram Islam awal pada abad ke-16 pertengahan. Jadi, cerita tentang asal-usul pepunden desa Sekaran memang benar faktanya. Kenapa demikian? Karena, dari penuturan alur cerita dan bukti tinggalan bersejarah, walaupun dua pasang batu nisan, kedua keterangan dengan tersebut sudah sedikit ulasan yang saya sematkan pada video dari ini, semoga membawakan berkah dan manfaat untuk semua. mengagumkan. Batu nisan yang menggambarkan jenis kelamin perempuan, terdapat pahatan berupa simbol purnama sidi pada bagian permukaan nisannya. Simbol tersebut menggambarkan bahwa beliau sosok alim ulama yang memiliki jabatan dalam sistem tata pemerintahan di kerajaan Mataram Islam. Sangat bangga ketika suatu wilayah dinaungi seorang ulama sekelas Wali Songo sebagai pepundennya. Dan terlebih mengagumkan lagi, bahwa nisan tersebut memiliki langgam Cirebon. Mungkin timbul suatu pertanyaan, loh kok, langgam Cirebon, apa kaitannya langgam Cirebon dengan kerajaan Mataram Islam? Begini, kerajaan Mataram Islam selalu menerima berbagai etnis maupun suku, bahkan mau menerima kedatangan bangsa Arab, bangsa China, dan bangsa India. Yang mau menjalin hubungan lewat perdagangan. Menjalin hubungan untuk memperkuat sistem pertahanan militer, dan sistem ketatanegaraan. Bahkan, kerajaan Mataram Islam juga memberi peluang, dari etnis apa saja yang memiliki kemampuan dalam bidang yang dikuasainya. Jika bermanfaat untuk kerajaan, pasti akan direkrut menurut kemampuannya masing-masing. Banyak kalangan dari luar, termasuk Cirebon, yang mengabdi pada kerajaan Mataram Islam. Dan rata-rata, beliau yang mengabdi memiliki catatan sejarahnya yang sangat istimewa. Sama halnya dengan Nyai Sekar Tanjung. Beliau dari Cirebon, beliau juga menguasai ilmu tasyawuf, tentang ilmu agama, dan menguasai ilmu di bidang sistem pemerintahan. Jadi, tidak ada salahnya, dan itu syah saja, ketika beliau mengabdikan dirinya ke kerajaan Mataram Islam. Dan ketika beliau wafat, dari pihak pemerintahan kerajaan Islam, tetap mengabadikan asal-usul atau identitas beliau. Dan itu pun selalu dimunculkan lewat pahatan batu nisan. Seperti itulah sebenarnya yang terjadi pada adab pemakaman pada zaman kerajaan Islam di Jawa. Supaya kita diberi kemudahan untuk mengetahui latar belakang tokoh penting tersebut. Mungkin ada pertanyaan lagi tentang makam sepuh yang sudah dibangun atau dipugar, dan merubah semua dari konstruksi makamnya. Apakah masih bisa dikenali dan dipelajari asal-usulnya? Soal pemugaran makam itu syah-syah saja, kebanyakan orang yang memugar makam tersebut memiliki niat yang sangat baik. Dengan kata lain, mungkin dengan cara seperti itulah, mereka memuliakan makam-makam tokoh sekelas alim ulama, maupun pejabat pemerintahan kala itu. Jika menurut saya pribadi, ketentuan seperti itu justru akan merusak dari sifat bangunan aslinya. Nah, dari pemugaran itulah, kita kehilangan jejak dan susah untuk mempelajari asal-usul tokoh yang dimakamkan. Bukan sejarah atau sepak terjang tokoh tersebut. Saya perjelas, hanya asal-usulnya saja.
Bukan, sejarah tokoh yang dimakamkan. Terkecuali sudah ada catatan riwayat, lewat kajian ilmiahnya. Wallahualam bisawab.